Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan channel Napak TV. Oke, di sesi kali ini kita akan menceritakan tentang cerita misteri yang akan dibawakan langsung oleh saya sendiri. Dan saya tidak pernah lupa untuk mengingatkan kepada kawan-kawan semua untuk like dan subscribe channel Napak TV. Dan tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung saja ke cerita misteri. Lia yang berusia remaja, yang tinggal di daerah perkotaan, kesehariannya dia membantu ibunya menjaga warung kerontong di rumahnya. Suatu ketika, di hari Kamis sore, ia diajak bersama saudaranya untuk pergi berziarah ke makam ayah saudara, Mas Kris. Mas Kris adalah saudara dari keluarga Mbak Lia yang tak jauh dari kediamannya, hanya sekitar 200 meter dari rumahnya Lia. Saat itu, Mas Kris mengingatkan kepada Mbak Lia kalau nanti sore mau ke makam ayah Mas Kris. "Mbak, nanti sore jangan lupa ya, kita berziarah ke makam ayah saya." Sambil Mas Kris menyalakan motor untuk persiapan berangkat kerja. Jawab Mbak Lia, "Iya mas." Dan sore pun tiba. Kami semua sudah bersiap untuk berangkat ke makam bersama adik saya dan Mbak Lia. Setelah kami sudah selesai mendoakan, kami semua bergegas untuk pulang ke rumah. Karena malam nanti ada acara tahlilan. Namun secara spontan di tengah area pemakaman, Mbak Lia tak sengaja mengambil kembang. Ya, tidak lain bukan adalah kembang Kamboja. "Wah, bagus ya corak bunga ini. Bawa pulang ah," sahut langsung dari adik Mas Kris. "Mbak, jangan, itu bunga ndak boleh dipetik apalagi dibawa untuk pulang," respon kembali dari Mbak Lia. "Loh, kenapa? Orang nih kembang bagus sekali." Memaksa untuk tetap dibawa pulang. Lalu, beberapa langkah mau keluar dari gapura makam tersebut, kaki dan anggota badan Mbak Lia mulai terasa berat. Padahal waktu pun sudah mau hampir maghrib. Sambil memegang tangan adik Mas Kris, "Dek, ini kenapa? Kok saya tidak bisa bergerak dan badan berat banget?" sahut Mbak Lia. "Nah, kok bisa, Mbak? Kan tadi udah dibilangin kalau makam itu suci dan keramat. Malah Mbak tidak mau dengar," ujar si adiknya. Kemudian Mas Kris dan adiknya semua mulai membacakan ayat suci Al-Quran hingga akhirnya semua menjadi mereda. "Alhamdulillah, udah bisa dibuat jalan dan gerak lagi nih," jawab dari Mbak Lia sambil perjalanan ke arah rumah. Acara tahlilan pun berlangsung hikmat. Ketika semua pada sibuk masing-masing untuk mengurus acara tahlilan, Mbak Lia, "Kemana kok tidak ada? Padahal semua anggota udah berkumpul di ruang tengah nih," jawab adiknya. "Mungkin lagi ke belakang kamar mandi." Dan semua bersikap tenang dan positif saja. Saat itu salah satu warga yang lewat jalan belakang dan melihat Mbak Lia di halaman belakang rumah yang tepat ada pohon kedondong besar. Pak Suroto namanya. Pak Suroto bilang,
"Hei, Lia, kamu ngapain jongkok di situ? Ntar malah kesambet loh." Bukannya jawab, malah dikejutkan dengan suara cekikikan yang tak wajar dari Mbak Lia. Astagfirullah, Pak Suroto kaget dan malah lari terbirit-birit ke depan. Alhamdulillah, setelah acara tahlilan selesai, tiba-tiba dikejutkan kembali dengan suara teriakan dari belakang rumah tersebut. Sontak, lalu semua keluarga langsung menuju ke halaman rumah. Benar saja, Mbak Lia mengalami kesurupan. Dengan sigap, Pak Suroto yang tadi juga ikut membantu untuk menenangkan Mbak Lia. Mas Kris juga ikut membantu memegang tangan dan kaki Mbak Lia yang mau menaiki pohon kedondong besar itu. Namun, malah perut Pak Suroto ditendang oleh Mbak Lia yang kesurupan itu. Akhirnya, keadaan sudah mulai mereda. Mbak Lia terlihat melamun, namun terkadang masih juga tertawa nyaring dan kadang pula dia menangis. Pada saat itu, Pak RT datang dengan membawa Pak Ustadz Slamet yang tadinya sudah diberitahu warga sekitar kalau ada yang kerasukan. Sesampainya tiba di rumah, Pak Ustadz lalu menetralisir Mbak Lia agar bisa kembali sadar. Akan tetapi malah Mbak Lia terus tertawa nyaring dan mengamuk kepada Pak Ustadz, hampir mau ditendang. Tolong ambilkan segelas air putih dan dibacakan ayat suci Al-Quran. Semua keadaan sekitar menjadi hening dan dingin. Saat itulah Pak Ustadz melakukan tanya jawab mencari informasi kenapa sampai bisa masuk sosok jin ini ke tubuh Mbak Lia. Pak Ustadz, "Hei nopo, kowe melebu ning ragane bocah iki?" Maksudnya adalah kenapa kamu bisa masuk ke dalam raga anak ini? Jawab Mbak Lia yang dalam kondisi kerasukan. "Aku pingin ngajak bocah ayu iki lunga adoh lan arep tak dadike anakku neng kono." Maksudnya adalah aku ingin mengajak bocah cantik ini, anak cantik ini jauh dari sini gitu, dan menjadikan anak angkat jin ini gitu. Dan Pak Ustadz pun bilang, "Lah bangsamu yang bangsaku wis beda," ya kata. Maksudnya adalah bangsamu dan bangsaku adalah sudah berbeda gitu loh. Hingga akhirnya tetap tidak mau pergi, Pak Ustadz pun tetap berusaha untuk menyadarkan Mbak Lia dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah saat itu Mbak Lia sudah sadar dan ditanya kembali oleh Pak Ustadz, "Mbak, kamu siapa?" Jawab Mbak Lia, "Saya Lia Pak," sambil menangis dan merasa seluruh tubuhnya pada sakit semua. Peluk hangat dari ibunya Mbak Lia. Mungkin itu sedikit tentang cerita misteri yang saya sampaikan kali ini. Bila kawan-kawan mempunyai sebuah cerita atau pengalaman misteri, kawan-kawan bisa kirim ke Instagram saya ataupun ke alamat email saya yang ada pada deskripsi video ini. Saya Akang Jaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.